Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini aku akan membuat sebuah kode Python untuk menampilkan diagram batang, diagram garis, dan pie chart. Oke, pertama-tama di sini kita harus buka Anaconda-nya terlebih dahulu. Saya sudah membuka Anaconda-nya, dan lalu itu kita akan membuka Jupyter Notebook yang ini. Diklik launch aja karena saya sudah membuka. Jadi kita langsung saja, atau sebelum itu kita membuat file terlebih dahulu, atau suatu file di mana kita akan menyimpan kode Python-nya file Python-nya atau file Jupyter-nya. Karena di sini saya sudah ada, jadi kita langsung membuat saja ya. Pertama-tama kita buka file yang tadi akan kita simpan. Untuk file ini, saya di sini ya disimpan di download. Saya menamai filenya yaitu Project Birni. Di sini klik new, terus klik yang Python Conda ini, diklik aja. Lalu di sini kita ganti namanya jadi Project Birni. Nah, untuk nama filenya di sini ini tergantung teman-temannya. Karena di sini saya akan menamainya itu Project Birni. Diklik rename aja. Sebelum ke kode Python-nya, di sini kita harus mempunyai dataset terlebih dahulu untuk dibandingkan. Di sini kita cari saja. Untuk mencari dataset itu bisa di website Google, bisa langsung ke kaggle.com. Nah, di sini semua dataset dari seluruh dunia ada di sini ya. Karena saya sudah mendownload, jadi kita langsung aja ke kode Python-nya langsung. Oke, pertama-tama di sini kita harus membuka atau membaca file CSV-nya. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau mendownload datasetnya harus filenya itu harus file CSV atau Excel. Jadi harus CSV ya. Pertama-tama kita akan menulis kodenya yaitu import pandas as pd. Di sini kegunaannya yaitu membaca file CSV atau Excel. Kenapa ASPD? Jadi di sini tuh kegunaan PD ini untuk mempersingkat kodenya. Setelah itu kita mengimport lagi yaitu import matplotlib .pyplot atau .pyplot SPLT. Nah, ini juga kenapa SPLT, yaitu untuk mempermudah atau mempersingkat kode tersebut ya. Setelah itu, di sini kita akan membaca dataset CSV-nya, di mana kita memasukkan kode df sama dengan pd.read underscore CSV. Nah, di sini kalian punya datasetnya tuh namanya tuh apa. Jadi di sini kita harus masukin sesuai dengan dataset yang kita punya. Di sini kan kita akan menganalisis dataset tentang upah minimum provinsi. Di sini saya sudah mempunyai datasetnya yaitu ump.csv di sini. Berarti di sini kita masukkan menggunakan tanda kutip sesuai dengan nama file datasetnya ya teman-teman, ump.csv. Lalu kita yang terakhir kita klik df, dimana itu menampilkan isi dari data frame tersebut. Nah, kegunaan import matplotlib.pyplot adalah untuk mengimport library visualisasi matplotlib, khususnya modul pyplot untuk membuat grafik dan diagram. Kegunaannya membuat grafik garis, batang, pie chart, dan scatter, dan lain-lain juga. Karena di sini untuk kode membaca
dataset CSV-nya sudah bisa. Nah, kita klik CTR enter aja. Nah, teman-teman, di sini kita sudah keluar datasetnya ya. Di sini kita pertama-tama akan membuat diagram batangnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat diagram batangnya terlebih dahulu, dimana kita memasukkan pertama-tama kode plt titik figur dalam kurung file size sama dengan, nah di sini file size itu untuk memasukkan atau memasukkan atau menampilkan diagram itu mau sebesar apa. Nah di sini saya akan memasukkan yaitu 14,6. Nah di dalam angka kode yang tersebut kita masukkan juga dalam kurungnya, di dalam kurungnya. Setelah itu kegunaan ini tuh untuk mengatur ukuran grafik. Nah dimana di sini saya akan menggunakannya itu lebarnya 14 dan tingginya itu 6. Setelah itu klik baris baru yaitu plt titik bar buka kurung, jangan lupa tutup kurungnya ya, itu df. Nah di sini kita memakai tanda kurung yang lurus ini, yaitu kita masukkan. Nah di sini tuh kita membandingkan apa? Nah di sini kan ada nama provinsinya, terus upah minimum provinsi tahun 2022 sampai 2022-nya. Nah, karena di sini kan pasti harus ada nama dari provinsinya. Jadi di sini saya akan memasukkan nama provinsinya. Nah, karena di sini kita akan menampilkan nama provinsinya, berarti di sini kita masukkan nama provinsinya yaitu sesuai dengan data yang di tabel ini ya. Harus sesuai, karena kalau tidak sesuai nanti akan error. Tanda kutip masukkan provinsi, karena tadi kan nama provinsinya kecil semua hurufnya, berarti kita masukkan kecil semua, provinsi. Lalu klik koma. Sama di sini kita akan menampilkan upah minimum pada tahun berapa, karena di sini kan saya akan menampilkan upah minimum pada tahun 2020. Nah kita masukkan juga kayak yang awal lagi yaitu ini harus di dalam kurung ya. Setelah ini koma df terus tanda kutip UMP tahun 2020. Nah setelah itu di sini juga akan menampilkan warna buat diagramnya. Di sini kita akan menggunakan diagram warna apa? Contohnya yaitu color sama dengan saya di sini akan menggunakan warna biru yaitu sky blue. Harus ada tanda kutip sky blue. Oke. Jadi pada intinya kode ini itu membuat grafik batang dengan data upah minimum pada tahun 2020 dengan warna diagramnya itu warna sky blue. Setelah itu kita akan memasukkan kode selanjutnya yaitu plt titik title. Nah di sini untuk judulnya tuh kode ini tuh tujuannya tuh kegunaannya tuh untuk nama diagram itu tuh mau dinamai apa. Nah di sini aku akan menamai yaitu upah minimum provinsi di tahun 2020. Jadi pada intinya itu di sini tuh untuk menambahkan judul pada diagram ini. Lalu di sini kita akan memasukkan label sumbu X-nya yaitu plt titik X label. Nah, titik X label. Nah, di sini tuh
karena yang di Sumbu X itu adalah provinsi, maka di sini akan menamainya yaitu provinsi. Buka kurung tanda kutip provinsi. Lalu di sini kita juga akan menambahkan nama untuk label Y-nya, yaitu plt.ylabel, di mana label itu adalah angka untuk upah minimum tahun 2020. Yaitu di sini aku akan menamainya yaitu upah minimum dalam bentuk rupiah, kurung rupiah ya. Di sini aku juga selanjutnya di sini kita akan membuat rotasinya itu berapa rotasi. Nah, di sini kan karena nama provinsinya banyak dan agak sedikit panjang, jadi di sini aku akan memasukkan rotasinya itu sekitar 90 derajat. Itu plt.TICKS dalam kurung rotation sama dengan 90 derajat. Nah, itu memutar nama provinsi agar tidak tumpang tindih atau agar tidak pokoknya agar tidak tumpang tindih gitu ya. Selanjutnya kita akan menata layout agar tidak terpotong, yaitu dengan memasukkan kode plt.type underscore layout buka kurung tutup kurung. Selanjutnya itu yang terakhir adalah plt show, dimana ini untuk menampilkan grafik. plt.show buka kurung tutup kurung. Oke, setelah ini kan ini kodenya udah cukup ya, kita klik CTRL enter. Apakah ada yang error? Nah, tidak. Di sini sudah ada atau sudah tergambar diagram batang itu upah minimum provinsi pada tahun 2020. Nah, dengan jelas upah minimum provinsi yang tahun 2020 yang paling tinggi yaitu DKI Jakarta, yaitu sekitar 4,5 lebih lah. Nah, jadi di sini untuk kodenya itu ya, jadi sudah tergambarkan. Oke, di sini kita akan membuat diagram garisnya, dimana yang pertama kita akan membuat ukurannya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat ukurannya lebar 12 dan tingginya 8, yaitu dengan kode plt.figur buka kurung tutup kurung size buka kurung lebarnya 12, tingginya 8. Selanjutnya karena di sini kan diagram garis, jadi kita akan menampilkan atau membandingkan beberapa data. Di sini jadi kita akan menambahkan for tahun. Nah, tahun ini tuh untuk namanya, jadi untuk kodenya gitu. In dalam kurung di sini karena aku akan membandingkan data dari 2006 sampai 2015, maka di sini kita akan memasukkan dari tabel dari tahun 2006 sampai 2015 ya. Itu tergantung dataset teman-teman, di mana kalau misalnya nanti dataset teman-teman membandingkan apa, nah jadi yang dimasukkannya tuh itu kalau misalnya teman-teman membandingkan data tentang sepak bola kan, dimana ada data skor golnya, data skor gol apa gitu. Nah, jadi teman-teman harus membandingkan data skor golnya. Nah, kan data skor gol tuh ada beberapa ya, jadi dibandingkan aja, dimasukkan aja yang itu. Sedangkan di sini kan aku menjelaskan tentang upah minimum provinsi ya, ada tahun 2002 sampai 2022. Tapi di sini saya tidak akan membandingkan semua datanya karena pasti terlalu banyak. Jadi akan membandingkan datanya dari 2006 sampai 2015 saja. Oke, kita masukkan menggunakan tanda kutip UMP titik 2006, UMP
UMP titik 2007, tulis aja sampai selesai ya. Titik 2 ya, di sini udah selesai ya untuk memasukkan tahunnya. Lalu di sini kita akan masukkan PLT titik plot buka kurung tutup kurung DF, yaitu kan kita akan menampilkan di diagram itu nama provinsi. Jadi klik provinsi, tulis provinsi, koma. Nah, di sini kita gak akan membandingkan seperti yang di atas, yaitu membandingkan upah minimum tahun 2002. Nah, di sini karena di sini sudah ada datanya yaitu tahun, berarti kita masukin saja namanya itu dengan tahun gitu ya. DF tahun. Lalu marker sama dengan O, dan untuk nama labelnya yaitu sama dengan tahun. Oke, jadi pokoknya untuk tujuan ini tujuan dari kode tersebut adalah membuat grafik garis untuk setiap tahunnya, dimana tahunnya itu dari 2006 sampai 2015. Lalu kita akan membuat judul grafiknya ya, yaitu PLT titik title. Jadi sama aja sih sebenarnya untuk ke bawahnya, jadi bedanya cuman di sini saja ya. Untuk ke bawahnya itu kodenya tetap sama, yaitu upah. Di sini aku akan menamai upah minimum provinsi tahun 2006 sampai 2015. Lalu kita akan menamai untuk X labelnya yaitu sumbu X-nya, dimana PLT X label namanya yaitu provinsi juga. Lalu jangan lupa sumbu Y-nya PLT Y label. Di sini labelnya upah minimum dalam bentuk rupiah. Lalu di sini ada PLT legend, itu menampilkan legenda atau keterangan tahunnya. Ditulis PLT legend buka kurung tutup kurung, yaitu selanjutnya PLT grid, itu menampilkan garis bantu atau gridnya. Terus klik true, salah di dalam ya, dalam kurung true. Sudah itu ada PLT titik teach untuk rotasinya ya. Seperti biasa rotasinya 90%, rotation sama dengan 90. Lalu yaitu yang terakhir adalah untuk menampilkan grafik di mana kodenya PLT show. Sudah buka kurung tutup kurung sudah selesai, kita akan menampilkan dengan cetak enter. Oke, di sini sudah tertampilkan upah minimum provinsi pada tahun 2006 sampai 2012. Nah, di sini sudah selesai untuk kode yang untuk membuat diagram garisnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram pie chart. Buat baris baru dengan klik B, shortcutnya itu B. Pertama, membuat ukuran buat lingkaran pie-nya itu PLT titik figur five size. Ukurannya di sini saya akan menggunakan lebarnya 15, tingginya juga 15. Lalu untuk titelnya titik titel, yaitu presentase
presentase upah minimum. Nah, di sini aku akan menampilkan presentase pada tahun 2022 upah minimum tahun 2022. Lalu di sini akan menggunakan kode yaitu PLT-Py karena di sini kan akan menampilkan grafik atau diagram pie chart, yaitu PLT-Py buka kurung tutup kurung. Jadi di sini tuh membuat pie chart dengan nilai dari kolom upah minimum 2022 dengan label namanya yaitu provinsi, yaitu DF. Jangan lupa masukkan UMP titik 2022 koma label sama dengan DF provinsi, nama provinsinya provinsi, koma lalu start angle sama dengan 90, rotasinya itu 90 sama auto page sama dengan tanda kutip persen 1.1 F persen. Setelah itu kita akan teman-teman, jadi untuk kode yang di atas yaitu membuat pie chart nilai dari kolom upah minimum provinsi seperti yang tadi bilang dengan label nama provinsi mulai dari sudut 90 derajat dan menampilkan persentase 1 desimal. Selanjutnya yaitu PLT titik axis equal membuat pie chart terbentuk lingkaran sempurna. Dan untuk yang terakhir jangan lupa PLT show untuk menampilkan grafiknya. Oke, kita cetilkan. Nah, teman-teman sudah terbuat untuk pie chartnya, dimana upah yang paling besar yaitu upah minimum provinsi tahun 2022 yaitu Jakarta sekitar 4,9%. Nah, jadi teman-teman itu adalah untuk kode-kode untuk membuat diagram-diagram seperti diagram batang, diagram garis, dan pie chart. Oke teman-teman, semoga membantu. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.